Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Yusriza, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian. Judul penelitian yang saya ambil adalah pengaruh media pembelajaran berbasis PMRI pada materi bilangan pecahan matematika untuk memperbaiki motivasi belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 09 Pasar Baru. Di sini latar belakang yang saya ambil memiliki 3 poin penting. Pertama adalah matematika merupakan mata pelajaran yang kurang diminati menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2019. Matematika di SD adalah fondasi utama dan landasan ilmu pengetahuan yang mendasar untuk mengembangkan materi matematika lebih lanjut pada tingkat yang lebih tinggi lagi nantinya menurut Marhama dan kawan-kawan 2014. Lalu di poin yang kedua adalah menggunakan metode PMRI agar dapat meningkatkan motivasi belajar. Di poin yang ketiga adalah memperbaiki motivasi belajar siswa kelas 4 SD. Akan menjadi instrumen penting dalam kehidupan mereka di masa depan. Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Penelitian ini dirumuskan bagaimana metode pembelajaran yang tepat dan mudah dipahami yang mampu memperbaiki prestasi dan motivasi siswa kelas 4 SD terhadap materi pecahan matematika. Lalu selanjutnya ada kerangka berpikir. Dimulai dari variabel X saya, variabel yang saya teliti adalah pengaruh media pembelajaran PMRI atau RME, di mana pembelajaran realistik ini mempunyai 4 tahap dalam proses guided representation yang nantinya akan jadi pedoman dalam rancangan pembelajaran matematika realistik saya. Menurut Tarigan 2006 ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap situasional. Pembelajaran harus dimulai dari masalah yang diambil dari dunia nyata. Masalah yang digunakan sebagai titik awal pembelajaran harus nyata bagi siswa agar mereka dapat langsung terlibat dalam situasi yang sesuai dengan pengalaman mereka. Sebab pembelajaran yang langsung diawali dengan matematika formal cenderung menimbulkan kecemasan matematika. Lalu tahap yang kedua ada tahap referensial. Dunia abstrak dan nyata harus dijembatani oleh model. Model harus sesuai dengan abstraksi yang harus dipelajari siswa. Model dapat berupa keadaan atau situasi. Situasi nyata dalam kehidupan siswa. Model dapat pula berupa alat peraga yang dibuat dari bahan-bahan yang juga ada di sekitar siswa. Yang ketiga ada tahap umum, yaitu siswa memiliki kebebasan untuk mengekspresikan hasil kerja mereka dalam menyelesaikan masalah nyata yang diberikan guru. Siswa memiliki kebebasan untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah sehingga diharapkan akan diperoleh berbagai varian dari pemecahan masalah tersebut. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap formal. Proses pembelajaran harus interaktif. Interaktif baik antar guru siswa maupun siswa-siswa merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran matematika. Siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa lain, bertanya, menanggapi pertanyaan, serta mengevaluasi pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya di variabel Y saya, di mana nantinya akan menjadi acuan dari hasil penelitian saya dalam menentukan motivasi belajar yang saya kutip menurut UNO tahun 2008, yang dimana terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama adalah hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, yang kedua dorongan dan kebutuhan untuk melakukan kegiatan, yang ketiga harapan dan cita-cita, yang keempat, penghargaan dan penghormatan atas diri. Yang kelima, kegiatan yang menarik dalam belajar, lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aisyah dan kawan-kawan tahun 2011 yang melakukan penelitian berjudul Pengembangan Materi Ajar Pecahan dengan pendekatan PMRI di SD Negeri 21 Palembang. Hasil yang ia dapatkan dari penelitian tersebut adalah
Pembelajaran matematika realistik dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Di sini saya memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian yang saya ambil. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh dari pembelajaran berbasis pendidikan matematika realistik materi pecahan dalam memperbaiki motivasi belajar siswa kelas 4 SD. Lalu manfaatnya adalah memberikan atau menambah referensi penggunaan metode pembelajaran PMRI dalam meningkatkan motivasi belajar dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Waktu dan tempat penelitian. Tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 09 Pasar Baru. Penelitian ini akan diadakan pada semester 6 tahun ajaran 2021-2022. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah kuantitatif asosiatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Rumusan masalah asosiatif merupakan penelitian untuk menanyakan pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih menurut Sugiono tahun 2016 halaman 36. Saya memiliki dua variabel dalam penelitian saya. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa kelas 4 sebagai variabel terikat atau dependent variable, dan yang kedua adalah pengembangan media pembelajaran berbasis PMRI sebagai variabel bebas atau independent variable. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah dorongan yang muncul baik secara sadar dan tidak sadar terhadap diri seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Motivasi dalam belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar merupakan proses individu dalam mencari ilmu, sedangkan motivasi dalam belajar merupakan suatu hal yang merangsang pikiran individu untuk bergerak dan mencari tahu. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu cita-cita, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa menurut Punggur tahun 2017. Lalu, dalam konteks dunia pendidikan, Gerlach dan Eli dalam Azhar Arsyad tahun 2017 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Secara harfiah, PMRI atau Realistic Mathematics Education diterjemahkan sebagai pendidikan matematika realistik, yaitu pendekatan belajar matematika yang dikembangkan atas dasar gagasan Freudenthal. Menurut Freudenthal, matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia. Gagasan ini menunjukkan bahwa realistic mathematics education tidak menempatkan matematika sebagai produk jadi, melainkan suatu proses yang sering disebut dengan grid reinvention. Matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia. Gagasan ini menunjukkan bahwa PMRI tidak menempatkan matematika sebagai produk jadi, melainkan suatu proses yang sering disebut dengan grid reinvention. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 09 Pasar Baru dengan jumlah siswa sebanyak 60 orang yang terdiri dari 38 orang siswa perempuan dan 22 orang siswa laki-laki. Sampelnya berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Loving, jumlah sampel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 siswa. Terima kasih kepada Bapak Surhan Najis dan dosen-dosen lain yang telah membimbing saya selama 1 semester ini.
dalam membuat 3 bab untuk penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.